Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Lerian. Perkenalkan, nama saya Michael Antonio Simamura, absen 21 dari kelas 12 MIPA 2. Saya dari kelompok terakhir, kelompok 10 gitu ya, mata pelajaran PPKN. Saya ingin mempresentasikan soal partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hidup. Perlindungan dan penegakan hidup. Oke, jadi anggota kelompok itu ada Tio, saya, dan juga ada Samuel Bima Quintara. Ya, kita pertama-tama akan masuk ke dalam latar belakang. Hukum di Indonesia mengakui perlunya perlindungan HAM bagi para pelaku suatu tindakan kejahatan. Hukum di Indonesia mengakui perlunya perlindungan HAM. HAM hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hukum internasional, hukum tertinggi di semua negara, karena pasti ada di semua negara. HAM itu melindungi hak asasi manusia, berarti melindungi hak-hak manusia yang pantas didapatkan secara kodrat. Lu manusia, berarti lu pantas mendapatkan ini. Simpelnya sih begitu di dalam HAM. Nah, hal ini pun juga tidak terkecuali bagi para pelaku tindakan kejahatan. Seseorang itu bisa disebut sebagai pelaku, tentunya itu menjalani berbagai rentetan persidangan, yaitu ya di depan hukum. Paling pertama ada penyidikan, terus ada persidangan, habis persidangan divonis, baru dia itu bisa disebut sebagai seorang pelaku. Tentunya setelah melalui yang namanya vonis di depan hukum, yaitu di persidangan. Sebelum ini orang divonis, dihukum, itu nggak bisa disebut sebagai pelaku, nggak bisa mendapatkan treatment layaknya seorang pelaku kejahatan gitu. Nah, baru hal ini tuh bisa disebut dengan satu moto, innocent until proven guilty. Dia itu bersih sampai benar-benar terbukti dia itu bersalah. Nah, jadi dari moto ini berangkatlah bahwa seorang sebelum benar-benar mendapatkan vonis dari persidangan, dia itu pantas untuk dianggap layaknya seorang yang tidak bersalah. Gak bisa orang yang terindikasi melakukan kejahatan tiba-tiba langsung dipukul atau dihakimi massa, itu gak bisa. Nah, inilah kenapa kalau misal di masyarakat ya ada orang yang langsung menghakimi sendiri, ini jelas salah. Karena meskipun ada orang bilang, ini orang salah, dia pelaku, dia itu tidak bisa disebut sebagai pelaku kecuali memang udah melalui rentetan hukum persidangan, barulah divonis disebut sebagai pelaku, itu baru sah. Tapi tetap aja nggak bisa dong orang pelaku kejahatan tiba-tiba langsung dipukul, itu juga nggak bisa, karena pasti kan dia punya hukumannya sendiri gitu ya. Jadi nggak boleh anarkis. Oke. Terus yang kedua itu, hak dari para terduga tindak kejahatan tetap dilindungi oleh hukum, terlebih dalam masa pemeriksaan sampai putusan keadilan. Oke, dari pemeriksaan sampai putusan keadilan itu kan ada beberapa rentetannya. Penyidikan, persidangan, baru vonis, barulah dia dimasukkan ke lapas atau apa gitu ya, yang menjadi dia memang pantas untuk dihukum di situ gitu, sesuai dengan berapa durasi waktunya. Nah, disinilah yang dilindungi itu. Jadi selama dia belum benar-benar official dia itu penjahat, pelaku, dia itu tetap dilindungi layaknya seorang manusia. Tapi bukan berarti kalau ini orang nanti udah jadi fix ya official, dia itu pelakunya, tetap juga dia dianggap sebagai manusia, dia mendapatkan haknya sebagai manusia. Bukan berarti kan pelaku kejahatan ntar masuk lapas nggak dikasih makan, kan nggak bisa gitu. Karena kan dia juga seorang manusia, dia itu pantas mendapatkan haknya sebagai seorang manusia. Ya, baru yang keempat, tulisan atau dokumen yang mengandung hal-hal ini secara eksplisit adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Bukan KUHP, KUHP. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam isi dokumen KUHP. KUHP bukan KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nggak ada acaranya. Oke. Nomor 1, hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan, dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Ini jelas sangat-sangat clear ya. Karena nggak mungkin dong orang tiba-tiba diselidiki, orang yang diselidiki nggak tahu lah, saya kenapa ditahan, saya kenapa tiba-tiba jadi diselidikin begini. Semua orang kan pasti pantas mendapatkan jawaban, kenapa ya saya tiba-tiba mendapatkan treatment seperti ini. Baru yang kedua,
hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Jadi misalkan nih ada orang menjebak seseorang gitu ya, purely bukan karena kriminal, dia itu masih dirugikan bukan, tapi karena orang itu benci aja sama orang yang ini, orang yang ditunjuk itu. Misalkan ada orang A gak suka sama orang B, dia itu bikin laporan palsu, ini orang B itu gini ke pengadilan. Terus pas diselidiki, ini orang ternyata orang B, dia gak salah, tapi memang orang A ini membuat laporan palsu. Orang yang B sebagai orang yang dirugikan malah ya, yang katanya merugikan tapi dirugikan, dia tuh pantas mendapatkan satu rehabilitasi, yang kedua emang ganti rugi. Jadi karena waktu saya udah dibuang-buang, terus juga saya juga kan ada tekanan batin, mungkin juga ada tekanan juga pada akhirnya dari orang-orang di sekitarnya, dia pantas mendapatkan rehabilitasi atau ganti rugi. Baru yang ketiga itu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Ini jelas ya, karena setiap orang itu mempunyai hak untuk mengutarakan pendapatnya, siapapun manusianya, bagaimanapun bentukannya. Yang keempat, hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan. Nah, jadi kalau misalkan dia itu misalkan dilaporkan gitu ya atas kasus tertentu, orangnya juga berhak aja untuk ngomong atau berhak juga untuk diem. Itu juga kembali lagi kepada hak manusia. Entah dia mau mengeluarkan pendapat atau tidak, itu adalah hak manusia, tidak bisa dilarang oleh siapapun gitu. Dan juga oleh tekanan manapun nggak bisa. Itu purely berdasarkan free will gitu, kebebasan. Yang kelima adalah hak untuk diberlakukan sama tanpa diskriminasi. Semua manusia pantas mendapatkan kesetaraan bagaimanapun. Udah kayak Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya meskipun realitanya enggak. Yang keenam, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Ini adalah hak dan juga mungkin salah satu hal yang krusial banget ya kalau misalnya itu orang dibawa ke pengadilan, karena pasti udah harus ada penasihat hukum, orang yang ngerti hukum dan memberikan nasihat kepada terdakwa gitu. Lalu, apabila ada suatu tindakan dari aparat penegak hukum yang mencederai hak dari tersangka, jadi apapun hal-hal yang dilanggar oleh aparat, itu boleh dibawa ke pengadilan melalui sidang pra-peradilan. Nah, di mana yang pertama yang dibahas dalam sidang pra-peradilan ada di bagian bawah. Lalu, selain perlindungan tersangka pelaku kejahatan, terdapat pula perlindungan terhadap saksi dan korban. Lalu yang ketiga adalah perlindungan terhadap saksi dan korban, diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan poin sebagai berikut. Selanjutnya yakni perlindungan terhadap saksi dan korban. Yang pertama, jaminan keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda. Contohnya, seorang saksi dalam kasus perdagangan narkoba internasional di Indonesia mengalami ancaman pembunuhan. Tentunya, untuk melindunginya, saksi dan keluarganya dipindahkan ke tempat aman, dan petugas keamanan ditugaskan untuk mengawal mereka selama penyelidikan berlangsung. Mereka juga diberi perlindungan terhadap aset-aset mereka agar tidak dirampas maupun dirusak. Kemudian perlindungan fisik. Contoh dalam kasus penuntutan mafia, saksi utama diberikan perlindungan fisik yang ketat oleh pemerintah. Mereka diberi perlindungan dengan cara diasingkan dari kehidupan normal dan diberi identitas baru. Kemudian polisi ditempatkan di rumah mereka selama persidangan, serta mereka diberi pengawalan setiap kali keluar rumah. Yang ketiga, kerahasiaan identitas. Saya mengambil contoh pada kasus pelecehan seksual anak di Amerika. Identitas korban dilindungi secara ketat selama persidangan. Di persidangan tertutup, korban hanya dikenal dengan inisial dan identitas aslinya hanya diketahui oleh pihak pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi korban dari trauma lebih lanjut dan stigma sosial. Yang terakhir yakni perlindungan dari ancaman. Contoh, dalam kasus seorang whistleblower yang melaporkan korupsi di perusahaan besar yang menerima ancaman langsung dari beberapa eksekutif perusahaan. Tentunya, pemerintah memberi bantuan dengan memberikan fasilitas hotline darurat 24 jam, pengamanan di tempat tinggalnya, serta monitoring digital untuk melindungi dari ancaman fisik maupun virtual.
ini aku mengambil contoh-contoh berita yang ada di Indonesia. Ini yang pertama, jaminan keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda. Contohnya itu kayak kasus Fredrik Yunadi dan Setia Novanto. Nah, dalam kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto ini, beberapa saksi yang memberikan kesaksian diancam oleh pihak-pihak terkait. Beberapa saksi yang berperan penting dalam kasus ini diberikan perlindungan, tentunya seperti penjagaan oleh petugas keamanan dan pemindahan tempat tinggal sementara untuk melindungi keluarga mereka dari ancaman intimidasi. Selanjutnya, hak-hak saksi dan juga korban. Bayangkan jika kalian adalah seorang saksi dalam kasus besar atau bahkan seorang korban. Apa yang paling kalian khawatirkan? Ancaman terhadap keselamatan kah? Tekanan dari berbagai pihak kah? Atau mungkin bahkan ketidakpastian tentang bagaimana kasus kalian akan berjalan. Nah, jadi hukum memberikan perlindungan khusus untuk saksi dan korban tentunya. Dan juga kita akan membahas hak penting yang mereka miliki. Yang pertama, mendapatkan perlindungan atas ancaman yang membahayakan jiwa dan atau harta benda. Kalian pasti setuju dong kalau keamanan itu nomor satu. Dan hak pertama yang dimiliki saksi dan korban adalah perlindungan atas ancaman yang bisa membahayakan jiwa atau harta benda mereka. Contoh nih, seorang saksi dalam kasus korupsi besar itu tuh bisa mendapatkan perlindungan dari petugas keamanan. Bahkan keluarga juga bisa dilindungi. Nah, tadi kan aku mengambil kasus dari Setia Novanto. Itu beberapa saksi kunci itu dilindungi oleh petugas karena ancaman serius. Tanpa perlindungan ini mungkin mereka tuh nggak bakal berani untuk memberikan kesaksian penting. Kemudian nih, yang kedua, memberikan keterangan tanpa tekanan. Nah, jadi saksi dan korban itu juga berhak memberikan keterangan tanpa tekanan. Bayangin berada di ruang sidang atau ruang penyelidikan itu, kadang-kadang intimidasi itu juga bisa terjadi dari berbagai pihak. Tapi hukum itu pasti memastikan bahwa mereka bisa bicara jujur tanpa merasa takut. Saya mengambil contoh dari kasus pelecehan. Contohnya, korban itu mesti dia mengalami trauma dan dia pasti takut untuk berbicara. Tapi mereka berhak atas kenyamanan dan keamanan saat memberikan kesaksian. Kemudian yang ketiga, mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara. Saksi dan korban itu juga punya hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara. Jadi mereka tuh nggak dibiarin aja dalam ketidakpastian. Jadi mereka tuh bisa tahu sejauh mana proses hukum berjalan, apakah sudah ada perkembangan dan apa langkah selanjutnya. Misalnya nih, dalam kasus-kasus besar seperti penipuan investasi, korban itu punya hak untuk tahu apakah penyelidikan sudah menemukan bukti baru atau kapan sidang berikutnya akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi. Ini tuh hak yang sangat penting, terutama bagi korban. Mereka berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik itu fisik, mental, ataupun materi. Dan gak hanya itu, mereka juga bisa mendapatkan rehabilitasi, misalnya konseling psikologis atau perawatan medis. Contohnya nih, korban kecelakaan atau kekerasan seringkali mengalami trauma. Mereka itu bisa mendapatkan rehabilitasi agar mereka bisa pulih secara fisik dan mental. Kemudian yang kelima, mendapatkan pendampingan dari LPSK atau instansi terkait lainnya. Saksi dan korban juga berhak mendapatkan pendampingan, misalnya dari LPSK, lembaga pelindungan saksi dan korban. Nah, jadi LPSK ini berperan besar dalam melindungi, memberikan bantuan hukum hingga dukungan psikologis bagi mereka. Contohnya nih, seseorang mendapatkan ancaman serius atau bahkan seorang korban yang kebingungan menghadapi proses hukum. Nah, jadi LPSK ini siap membantu
agar mereka tetap aman dan terjamin haknya. Nah, apa itu LPSK dan apa tugas dan wewenangnya? Nah, tugas dan wewenang LPSK ini terdiri dari pertama adalah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Jelas bahwa korban dan saksi harus dilindungi. Lalu kedua adalah memberikan bantuan medis, psikologis, dan psikososial seperti rehabilitasi atau semacamnya. Lalu mengupayakan pemulihan hak-hak saksi dan korban. Ini hak, ya segala hak yang sudah diambil oleh tersangka tersebut berhak untuk didapatkan pemulihan. Lalu yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memberikan perlindungan.